kurang semangat. Apa kabarnya? Amin. Bersyukur kalau pada hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah, atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang begitu besar Tuhan. Setiap kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Semua bersyukur atas penyertaan Tuhan.
setiap rencana kami, setiap hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami juga boleh sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Walaupun di luar hujan, tapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita, satukan suara kita untuk memuji Tuhan. Sebagai Yesus Kristus raja di atas segalanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, jangan lupa Tuhannya, menenapi firman-Nya, sekarang lawannya, untuk berdiri lagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Sebab nama Yesus sungguh berkuasa. Amin.
Kami percaya Tuhan kalau kekuatan yang kami dapat itu semua karena-Mu Tuhan. Kau yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan, Kau yang selalu menopang kami. Biarlah kami boleh terus berseru, berharap kepada-Mu Tuhan, sebab Kau sumber kekuatan kami. Kau adalah Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan.
memuji-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian kami Tuhan, iman kami tidak goyah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang akan membuka setiap mata hati telinga kami Tuhan, sehingga apapun yang kami dengar itu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh mengalami Tuhan kebangkitan Tuhan, pemulihan Tuhan, dan hidup kami juga boleh bersinar Tuhan dimanapun kami tempatkan Tuhan. Dan siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Ya, pagi yang dingin dan mendung, tetapi saya bersyukur banyak juga semangat yang tetap setia hadir. Amin. Semua merasakan kebaikan Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Cuaca merupakan juga satu tantangan ya. Tetapi biarlah di tahun 2026 ini yang biasanya gini, oh saya nggak datang ibadah karena hujan, tetapi dia di tahun 2026 ini prinsip kita diubah ya. Jadi kita berusaha, jadi waktu ibadah jangan melihat ya hujannya, tetapi aku harus bisa datang gitu. Kecuali kalau memang nggak bisa untuk melangkahkan kaki karena sakit gitu ya. Pagi hari ini kita diberikan kekuatan juga kalau ngikutin badan, apalagi kalau misalnya lagi enak badan, biasanya kan suka nanti aja deh ibadahnya gitu. Tapi saya bersyukur hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih bisa hadir di sini. Itu merupakan satu anugerah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nah, kita langsung saja karena tadi juga ibadahnya telat 10 menit, tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak dikejar-kejar durasi ya. Yang di sini juga nggak dikejar-kejar waktu kan. Biar kita nikmati ya waktu bersama Tuhan dan pagi hari ini tidak kehilangan berkat ya. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang menjadi tema dari gereja GBS tahun ini adalah The Years of Revival and Shine ya. Kita baca ayat ini sama-sama sekali lagi ya. Yesaya 60 ayat 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Next, ya. Kata bangkitlah dalam Yesaya 60 ayat 1 berasal dari bahasa Ibrani kumi, bacanya gitu bukan ya, kumi gitu ya. Dari akar kata kum yang berarti bangun, berdiri atau bangkit. Jadi kata bangun itu sama konteksnya dengan kata bangkit, berdiri, dan merupakan perintah yang kuat untuk bergerak dari keadaan pasif menuju tindakan aktif, mencerminkan panggilan bagi umat Allah untuk bangun dari keterpurukan rohani dan memantulkan terang serta kemuliaan Tuhan yang telah datang. Itu arti kata bangkit dalam Yesaya 60 ayat 1 ya. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat 1 ini adalah seruan profetik yang mendesak umat Israel untuk bangun dari kegelapan dan ketidakaktifan dan memantulkan terang serta kemuliaan Allah yang telah terbit atas mereka seperti fajar yang menyingsing. Itu kalau saya baca dari literatur. Jadi waktu itu keadaan Israel sedang terpuruk, mereka ada dalam pengasingan. Makanya ini kata bangkit ini diperlukan oleh orang yang tentunya asalnya tidak aktif, jatuh, atau dalam kondisi dia tidak berdaya. Makanya dikatakan bangkit. Kalau orang yang lagi semangat, nah aku kan lagi semangat, bangkitnya gimana nih gitu ya. Tetapi ini kata bangkit ini adalah tadi dikatakan untuk seruan agar orang tuh bangun, berdiri dari keadaan yang tidak aktif, lagi terpuruk, lagi jatuh, lagi punya masalah. Saat ini lagi pada banyak masalahnya. Masalah tuh ada tiap hari, ya kan? Gitu. Tetapi saya mau terus motivasi jemaat GBS Kalvari khususnya dan juga yang lihat di streaming, ya dikatakan tahun ini adalah tahun kebangkitan. Jadi mulailah awal tahun ini dengan satu semangat yang baru, ya. Walaupun masalah masih ada, mungkin pada saat ini doa-doa yang di tahun 2025 juga belum kejawab semua nih Tuhan, gitu. Tetapi kita tetap bangkit dan semangat. Amin. Amin. Next ya.
Saya akan coba sharingkan tema tentang revival dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tema firman saat ini adalah Get Up and Receive Revival. Artinya bangkit dan dapatkan pemulihan. Ya. Oke, next slide. Saya akan mengambil 2 contoh kisah dalam firman Tuhan. Jadi ada dasarnya dari firman Tuhan. Yang pertama saya ambil dalam Markus 2 ayat 2 sampai 5. Markus 2 ayat 2 sampai 5. Ini adalah latar belakang kisah ada orang lumpuh yang mau bertemu Yesus, digotong oleh 4 orang. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat kisahnya. Nanti di rumah baca lagi keseluruhan ayatnya dalam pasal Markus 2 ini ya. Kita akan baca sama-sama terlebih dahulu Markus 2 ayat 2 sampai 5. Barengan baca ya, biar nggak ngantuk. Ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita akan lanjut di ayat 11 dan 12, Markus 2 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, ini kisah yang pertama ini. Ada seorang lumpuh, dia nggak berdaya, namanya orang lumpuh nggak bisa jalan, ya. Sehingga dia membutuhkan orang-orang untuk mengangkat dia. Jadi ditaruh di sebuah tandu lah kalau kayak kita bilangnya. Diangkat oleh 4 orang, ya. Tapi karena penuh, bayangin sampai ngebuka atap. Dan membuka atap di rumah-rumah Israel itu bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana cara naiknya, bagaimana cara menurunkannya. Tetapi orang lumpuh ini akhirnya berhasil diturunkan tepat di hadapan Tuhan Yesus saat itu. Ini kisah yang pertama. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Jangan dilupain ya, yang Markus 2 ini. Kita baca ayat selanjutnya di dalam Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Ya, ini tentang orang yang lumpuh 38 tahun. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya, nggak apa-apa ya, itu dibaca bagian akhir. Nah, saudara, ayat-ayat yang kita baca ini memiliki makna serupa sebetulnya dengan Yesaya 60 ayat 1. Ya, perintah untuk bangun dari keadaan pasif atau mati secara rohani menuju kehidupan baru dan aktif dalam terang Tuhan. Itu intinya. Di dalam bahasa Yunani, egeire untuk kata bangunlah dan potizo untuk menjadi teranglah, ya. Itu konteks kata bangkit dan menjadi terang, ya. Di dalam Yesaya 61 tadi saya katakan bahwa itu seruan profetik untuk bangsa Israel. Tetapi di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca baik dalam Markus 2, Yohanes 5, itu adalah mujizat penyembuhan di mana Yesus memerintahkan orang lumpuh itu untuk bangun dari kelumpuhan fisiknya loh, ya. Nggak bisa jalan beneran, secara jasmani nggak bisa jalan. Tetapi Tuhan katakan bangun dan dia berjalan. Mereka sembuh menerima mujizat.
secara fisik juga rohani, ya. Itu menunjukkan kuasa Tuhan yang sudah memulihkan mereka, dan mujizat yang terjadi itu dilihat banyak orang kan, sehingga orang bisa berkata, ini belum pernah kami lihat, ya, dan itu benar-benar terjadi, saudara. Ada dua hal yang menarik di sini, ya. Kalau kita baca, kalau dan saudara perhatikan, di dalam ada dua perbedaan. Di dalam tadi kita baca Markus, ya, orang lumpuh tersebut yang mendatangi Yesus, betul, ya. Walaupun dia nggak bisa jalan, dia mencoba dengan segala caranya, dibantu teman-temannya, entah saudaranya, untuk mendatangi Yesus, ya. Tapi di dalam Yohanes, siapa yang bertindak? Yesus dulu yang mendatangi orang yang lumpuh tersebut, ya. Makanya ditanyakan, mau nggak kamu sembuh? Tuhan Yesus ini yang menemui orang lumpuh tersebut, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pemulihan atau kebangkitan ini bisa terjadi dengan dua cara. Kita yang menghampiri Tuhan Yesus, atau dikatakan Tuhan yang akan mendatangi seseorang untuk dia mengalami pemulihan. Next slide. Kebangkitan atau pemulihan bisa terjadi ketika ini yang penting, saudara. Hari ini saya cuma membagikan dua hal, tetapi biar ini menjadi bekal kita sepanjang tahun ini, ya. Yang pertama adalah encounter with Jesus Christ, artinya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tiap orang memiliki pengalaman berbeda-beda, ya. Bagaimana ketika saat pertama kali seseorang bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ditanya pengalamannya nanti nggak akan cukup. Tapi banyak hal. Mungkin sebagian besar, saya udah Kristen dari kecil karena dibawa papa mama, mungkin seperti itu. Tetapi encounter ini lebih dari itu. Ini adalah pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan suasana hadirat Tuhan, intim, itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau ditanya tadi beda-beda, ya. Ada yang katanya gini, saya klik gitu, ya, bisa percaya sama Tuhan Yesus ketika pertama kali dengar pujian, lagi lewat di depan gereja dengar pujian, gitu ya. Dulu Oma Slamet seperti itu, dengar pujian, ya, yang membuat dia membawa Omah ini untuk percaya sama Tuhan. Ada lagi melalui mujizat, berbagai hal, gitu ya. Tetapi encounter ini harus dialami orang-orang percaya. Di sini mungkin sebagian besar sudah percaya sama Tuhan Yesus, tetapi sudahkah kita mengalami encounter ini sungguh-sungguh? Kita datang mungkin di dalam keheningan, nggak berkerumun orang banyak, di dalam kamar kita lagi dengar pujian, kita lagi berdoa, Tuhan, aku rindu Engkau, aku ingin selalu dekat sama Engkau. Itu encounter itu seperti itu. Sampai kita mungkin nangis, kita menyembah, gitu. Mungkin kita mau berdoa juga nggak sanggup berkata-kata, Tuhan, pokoknya aku cinta Engkau. Nah, itu encounter tuh seperti itu. Bertemu sama Tuhan tuh seperti itu. Sampai kita klik sama Tuhan, ya. Ini bisa terjadi saat pertama kali seperti yang dialami tadi orang lumpuh di dalam dua kisah. Di dalam Markus, orang lumpuh itu dikatakan dia berusaha untuk datang kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus bilang, ya, tadi di Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi udah timbul iman. Mungkin orang lumpuh ini mendengar, Tuhan Yesus mau datang nih ke desanya, ya. Aku lumpuh, aku percaya kalau aku ketemu Tuhan Yesus aku sembuh. Itu udah timbul iman. Dia mendengar tentang Yesus dan dia bergerak, ya. Belum bisa bangun nih, gitu. Tetapi dia imannya itu membangkitkan dia, gitu. Sehingga dia dengan berbagai cara, dia kan pasti minta tolong dong sama keluarganya atau temannya, anterin aku dong, aku pengen ketemu Tuhan Yesus. Dan terbukti di antara mungkin saat itu ratusan orang yang berkerumun, karena dikatakan tadi di depan rumah aja sampai orang nggak bisa masuk, gitu. Sampai akhirnya ini kan naiknya lewat atap, gitu. Kebayang kan? Yang lain juga mungkin menerima mujizat, gitu. Tetapi kenapa orang lumpuh ini yang diceritakan di kisah ini, ya? Yang lain berkerumun pengen dengar Tuhan Yesus berkhotbah, tetapi satu orang ini timbul imannya. Dia percaya bahwa dia pasti sembuh, ya. Ketika melihat iman mereka, Yesus menyatakan bahwa dosa mereka itu sudah diampuni dan orang lumpuh tersebut sembuh.
Jadi ketika iman seseorang timbul, berarti dalam hatinya tuh ada kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga itu akan mengantar dia menerima pengampunan dan keselamatan, bahkan pemulihan. Jadi jika seseorang dipanggil oleh Tuhan, ya dikatakan tadi, dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dikatakan jangan keraskan hati. Karena Tuhan itu dikatakan membawa kasih, membawa pemulihan buat umat manusia yang berdosa. Makanya tadi ditekankan, dosamu sudah diampuni. Itu yang pertama kali Tuhan Yesus juga sampaikan kepada orang lumpuh tersebut. Di samping tadi dikatakan, ayo bangunlah, angkatlah tilangmu. Dan orang itu karena udah nunggu-nunggu pengen sembuh ya, langsung bangun berdiri dan menerima kesembuhan. Ya. Nah di dalam Yohanes 5 ayat tadi yang kita baca ya, dikatakan berbeda keadaannya. Tuhan Yesus itu yang menghampiri pengemis tersebut, ya, orang yang lumpuh tersebut. Nah kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 14 ya. Tadi kita udah baca ayat sebelumnya bahwa disuruh bangun berdiri, terus dia sembuh, udah 38 tahun saudara ya, lumpuh. Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Perhatikan ya, ini Tuhan Yesus tuh spesial menghampiri orang yang 38 tahun ini lumpuh. Ya, kebayang ya saudara ya, kalau kita nggak bisa jalan. Mungkin di sini juga ada beberapa jemaat yang sudah lama nggak bisa jalan, ya, mungkin lagi menyaksikan live streaming juga. Saya salut dengan seorang ibu juga ya, yang masih tetap setia tiap minggu menyaksikan lewat live streaming karena nggak bisa jalan, yang lumpuh gitu. Nah, tetapi Tuhan ini berbelas kasih, dia menghampiri orang lumpuh ini, ya, dikatakan dan dia menerima mujizat. Ditawarin sama Tuhan, maukah engkau sembuh? Mungkin ya, tapi saya percaya di sini sudah kenal sama Tuhan Yesus. Tapi mungkin yang menyaksikan live streaming atau menyaksikan nanti tayangan video ini ada yang baru pertama kali atau belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus itu mengasihi saudara semua. Dia menghampiri, dikatakan mau nggak engkau sembuh? Mungkin kita mencari kesembuhan di tempat yang lain. Mungkin kita mencari solusi di tempat yang lain, bukan kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan menawarkan, maukah engkau sembuh? Mungkin kita sudah terjerat dengan tadi ya, ketidakaktifan, kematian secara rohani. Gimana aku bisa melepaskan dosa? Ya, karena dikatakan kita nggak bisa melepaskan dosa dengan kekuatan sendiri. Kita mungkin bisa berkomitmen atau berjanji sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau berbuat dosa ini lagi, aku nggak mau mencuri, aku nggak mau berzina, aku nggak mau berkata kasar. Tetapi dengan kekuatan sendiri nggak bisa, saudara. Ini 38 tahun lumpuh dan dikatakan nggak ada yang membantu dia, gitu ya. Tetapi Tuhan menawarkan kesembuhan ini. Pagi hari ini Tuhan menawarkan hal yang sama buat kita semua. Maukah engkau sembuh? Kalau kita meresponi, kita akan menerima pemulihan. Amin. Ya. Orang yang berjumpa dengan Yesus akan hidup di dalam pertobatan, dikatakan hidupnya tidak akan sama lagi. Dulu dikuasai daging, sekarang tidak. Dulu dikuasai dosa, sekarang dibebaskan dari dosa. Dulu mengasihani diri sendiri, tetapi sekarang memiliki belas kasihan. Dulu hidup di dalam gelap dan di bawah kutuk, tetapi sekarang hidup di dalam anugerah. Jadi hendaknya setiap kita harus memiliki momen perjumpaan ini dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar I believe in Jesus. Bukan sekedar aku mau setia di dalam ibadah, aku mau pelayanan, ya. Tetapi dikatakan alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini secara pribadi. Ya, mungkin ada lagi di dalam gereja tiba-tiba hati kita tersentuh, Tuhan, sampai kita nangis ya. Jangan malu. Kadang-kadang kita dibatasi dulu. Saya lagi pertama ikut Tuhan juga ada gelora ya, saya dari kecil Kristen, tetapi waktu istilahnya Tuhan memanggil pertama kali ya, untuk datang aja itu ada gini ya, ada dari daging sendiri. Waktu berdoa, ayo angkat tangan gitu, saya malu, pengen nangis saya tahan gitu ya. Tapi sekarang saya nggak mikirin itu lagi.
Kalau saya merasakan hadirat Tuhan, mau nangis ya nangis. Ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang Tuhan akan terus kerjakan dalam kehidupan kita sampai kita benar-benar klik sama Tuhan. Bukan hanya sekedar I'm Christian, I believe in Jesus, nggak seperti itu. Tetapi saya mengasihi Tuhan sehingga kita bersatu dengan Tuhan. Amin. Intimate sama Tuhan. Jadi itu adalah encounter with Jesus Christ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah support system. Artinya sistem yang mendukung, entah itu dari lingkungan, dari orang terdekat, dari pertemanan. Itu penting, saudara. Di dalam dunia ini banyak komunitas dan pertemanan. Di klub aja banyak kan itu komunitasnya, pertemanan. Tetapi apakah mereka berjalan di dalam kebenaran? Anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus juga harus ada support system. Tetapi tentu support system yang mendukung pertumbuhan kerohaniannya. Pemulihan seseorang perlu didukung sistem yang baik dan harus mendukung pertumbuhan imannya. Nah, coba saudara menemukan kan perbedaan dalam dua kisah tadi? Siapa yang bisa ngungkapin antara Markus sama yang Yohanes tadi? Ada yang kasih tanggapan tentang support system? Kalau yang pertama dibantu 4 orang. Kalau yang kedua tidak. Iya, itu intinya. Bagus, berarti menyimak ya. Jadi di dalam kisah pertama Markus 2, kalau kita baca lagi Markus 2 ayat 3 dan 4, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya. Yang 4 orang yang lumpuhnya kan nggak bisa apa-apa, tapi yang bongkar atap, yang masangin tali, nurunin itu 4 orang itu support system. Coba kalau saudaranya atau temannya nggak mau, lu jalan aja sendiri, nggak akan menerima kesembuhan. Itu support system yang mendukung. Tapi yang kedua di dalam Yohanes, di ayat 7 tadi ya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di mana keluarganya? Di mana teman-temannya saat dia membutuhkan? Nggak ada support systemnya. Saya nggak tahu apakah orang ini adalah orang jahat, berdosa gitu, apa dia nggak punya teman. Tetapi ada banyak di komunitas pertemanan di dalam dunia ini malah lebih kuat, ya. Tetapi komunitas orang-orang percaya harusnya lebih kuat lagi, saling mendukung. Nggak saling juntrungin, tetapi harus mendukung dikatakan. Bayangin ya, tadi orang lumpuh yang pertama didukung oleh 4 orang ini aja cukup. Ya, mungkin di dalam gereja juga seperti itu. Ketika ada seseorang yang lemah, yang lain harus mendukung. Amin. Ya, yang memerlukan saling mendukung. Mungkin kita nggak terbatas gini. Aku nggak punya uang, loh aku punya tenaga. Aku lemah nih, misalnya yang perempuannya, tapi aku punya waktu untuk berdoa. Banyak kok yang bisa dilakukan untuk support system ini terjadi. Tetapi yang paling utama adalah support system dari orang terdekat, dari keluarga, saudara. Keluarga ini merupakan satu hal yang benar-benar diciptakan Tuhan. Makanya lagi pertama kali manusia diciptakan nggak sendiri. Coba bayangkan waktu itu kalau Tuhan menciptakan Adam doang. Yang perempuan nggak ada di sini, ya. Terus jadi cloning kali ya, gitu gimana cara ngelahirinnya. Tapi Tuhan itu ajaib, diciptakan wanita supaya bisa melahirkan, membentuk satu keluarga. Jadi ini adalah support system yang paling penting, yaitu keluarga. Keluarga harus saling mendukung. Keluarga nggak boleh saling bertengkar, keluarga nggak boleh saling mengintimidasi. Saya sedih kalau misalnya keluarga nggak rukun. Tetapi pada kenyataannya banyak kan yang gak rukun, termasuk juga suami saya bilang dari keluarganya pernah sampai ada yang gak ngomong bertahun-tahun gitu ya. Tetapi sebetulnya hati mereka pasti gini ya, aku tuh mengasihi pasti itu, tapi gengsi gitu ya. Anak-anak Tuhan gak boleh seperti itu. Bagaimana kita menyakiti keluarga, apalagi suami istri ya, yang dikatakan jadi satu tubuh. Orangnya mah ada 2, ya enggak? Bapak Suli, saya kasih contoh apa ya, Bapak Suli sama Ibu Hera, 2 pribadinya, tapi kalau udah menikah kan katanya jadi satu kepribadian. Walaupun misalnya beda sifat, saya sama Bapak Gembala mungkin juga ada perbedaan-perbedaan sifat, tapi
kami terus dituntun sama Tuhan, kita tuh udah satu tubuh ya. Kalau saya menyakiti, misalnya saya menyakiti suami, saya juga disakiti gitu. Karena satu tubuh kan gitu. Ya, satu jiwa gitu. Lama-lama akan menyatu tuh gitu ya, suami istri. Jadi support system itu penting banget ya. Betapa pentingnya kumpulan orang-orang percaya yang saling mendukung, saling menasehati, dan saling membantu. Jangan menjauh dari persekutuan dan ibadah, karena itu juga akan terus membantu kita untuk terus dapat bangkit ketika menghadapi persoalan. Justru kita harus meninggalkan lingkungan yang tidak baik, pergaulan yang buruk, yang dikatakan dapat merusak hidup seseorang atau karakter seseorang. Ya, sekali lagi saya tekankan khusus untuk yang berkeluarga dan percaya kepada Tuhan Yesus, support system ini sangat penting. Ya, Tuhan inginkan adanya kesehatian yang tentunya sehati dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Jika tidak saling mendukung atau seseorang tidak hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, itu akan sangat berbahaya untuk keluarga karena fondasinya tidak akan kuat. Bagaimana mungkin jika satunya goyah? Berdiri dengan satu kaki tidaklah mudah. Jadi bangun keluarga yang kuat sehingga diberkati Tuhan. Ada pemulihan, ada revival. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti Dia yang mengendalikan hidup kita. Jangan kita punya ego lagi. Mungkin kita percaya sama Tuhan ya. Aku mau setia nih sama Tuhan. Tapi masih ada ego-ego yang belum kita tundukkan gitu ya di bawah kaki Tuhan, sehingga keluarga tidak berjalan harmonis. Tapi pagi hari ini kita diingatkan dalam support system ini ya. Mari kita bangun terutama di dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Saya juga terus belajar gitu. Jadi Tuhan melatih saya khususnya, dan semoga ini juga melatih anak-anak saya untuk terus hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan aja ya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu lagi sebelum saya akhiri. Kisah hari ini saudara, di 2 pasal tadi, yang diserang adalah pria, bukan wanita. Saudara, kebanyakan nih yang lumpuh tuh pria ya. Kalau yang wanitanya janda-janda ditinggalkan sama suaminya, mereka kelaparan, punya hutang gitu ya. Tapi yang lumpuh ini adalah pria. Pria ini adalah diwakilkan sebagai imam. Jadi ini merupakan satu motivasi untuk para imam dan pria tahun ini. Jangan lumpuh rohani, tetapi jadilah pria-pria yang bangkit. Kalau pria-pria di dalam keluarga nggak bangkit, celaka keluarga. Jadilah pria yang tidak lumpuh rohani, tetapi harus bangun dari kepasifan hidup. Ya. Bukan hanya sekedar bekerja mencari uang supaya keluargaku terpenuhi, tetapi pastikan support system itu juga diberikan kepada istri dan anak-anak. Karena buat apa uang banyak kalau ternyata istri dan anak-anaknya diabaikan kasihnya, ya. Tidak ada rangkulan, tidak ada kata misalnya I love you gitu, atau pelukan gitu. Semua akan sia-sia. Aduh, saya jadi iba ya, karena kemarin gini, ini ada satu kisah, saya nggak sebutin orangnya, ada satu penyanyi dangdut, mungkin orang ada yang ngikutin tayangannya. Udah 56 tahun berkeluarga dan istrinya pergi duluan, meninggal gitu ya. Pria ini dikatakan tiap hari istrinya tuh begitu masuk usia lanjut gitu ya, mengalami demensia sehingga lupa nama suaminya gitu ya. Padahal tiap hari nemenin, tapi suaminya ini tiap hari jadi mencium keningnya, nyebutin namanya, saya ini gitu ya, nemenin kamu tiap hari. Istrinya nggak ingat gitu saudara, tapi saya melihat di situ kasih, ada kasih, dan itu penting saudara. Walaupun suaminya bilang gini, dia nggak ingat saya sedih gitu, tapi saya mengasihinya gitu ya. Demikianlah yang seharusnya terjadi di rumah tangga orang-orang Kristen. Kita perlu uang, kita perlu bekerja untuk cari uang memenuhi kebutuhan jasmani kita.
Tetapi jangan lupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk dikasihi. Tetapi jika seseorang belum mendapatkan kasih itu dari support sistemnya, ingat bahwa ada satu kasih yang mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Jadi saya menyadari ketika perjalanan hidup saya terus dilatih. Ketika pikiran saya berkata, aku nggak dikasihi, aku misalnya, kok aku nggak disayang, tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi aku. Demikian juga pagi hari ini, Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Jadi jangan kita terpuruk hanya karena perkataan, misalnya, apalagi orang yang jauh gitu ya. Tetapi ini juga peringatan untuk keluarga-keluarga, untuk orang yang terdekat. Jangan menyakiti hati orang yang terdekat, suami istri, jangan saling menyakiti. Tetapi dikatakan biar kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang dikatakan, maukah engkau sembuh, mengasihi walaupun dikatakan orang itu masih berdosa loh gitu. Tapi Tuhan nawarin kesembuhan. Kalau manusia kan berbeda ya, dikatakan lo nggak tobat sih gitu ya, gua nggak sayang sama lo. Terbalik, kalau Tuhan dikatakan waktu aku masih terpuruk, Tuhan meraih kita. Demikian hendaknya orang-orang percaya melakukan hal yang sama di dalam setiap keluarga. Ketika seseorang lagi terpuruk, dikatakan jangan hakimi dia, tetapi raih dia di dalam kasih Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Saat ini juga saya bersyukur saya punya support system, walaupun kami juga masih punya keterbatasan, tetapi saya juga punya suami yang mendukung saya gitu, sehingga perlahan demi perlahan saya bisa melepaskan hal-hal yang buruk gitu. Dia juga selalu memperingati, walaupun lagi saya diingatkan saya juga masih suka ngerasin hati gitu ya. Tetapi saya kan gini, terus kalau saya berpikir, itu kalau lagi emosi nggak bisa mikir ya. Tapi kalau udah tenang, loh, dia kan ngasih tahu itu kebaikan saya, gitu. Ngapain saya marah, gitu. Itu salah satu contoh. Jadi saya bersyukur pada pagi hari ini ya. Dan saya percaya jemaat GBS Kalvari juga akan terus mengalami kasih ini. Sekali lagi untuk para pria-pria, jadilah pria-pria kebanggaan Tuhan. Harus bangkit ya, supaya para pria ini bisa mensupport sistem yang terdekatnya. Pagi hari ini saya bangun kesiangan, saudara. Apalagi ditambah hujan. Tadi 1:30, jam 2 saya bangun gitu, saudara ya. Terus waktu saya jam 2 saya lihat jam, Tuhan, aku mau bangun jam 4, 2 jam lagi. Saya nggak gampangin, nggak pasang alarm. Ditambah hujan, kesiangan, saudara. Bukan 2 jam bangun, double. Jadi jam 6 suami saya nggak bangun. Dia jam 6, wah saya ngegebek ya. Udah gitu, saya harus nyetrika dulu gitu. Jadi tadi kesiangan bangun kesini. Tapi puji Tuhan, itu mendandakan gini ya. Saya tuh kalau saya masih manusia kan gitu. Tapi tadi nggak berpikir gini, ya udahlah gitu ya. Nggak usah datang ke gereja gitu ya. Mungkin kalau saya nggak punya tanggung jawab bisa seperti itu, manusia. Tetapi saya punya tekad. Jadi tadi waktu saya ngerjain setrika terus mandi, saya cuma bilang, makasih Tuhan, makasih Tuhan, terus melihat hujannya. Saya nggak minta lagi gini, Tuhan berhentiin hujan. Saya sambil mikir, jemaat kesian ya gitu kalau hujan, bagaimana yang tua-tua gini. Tapi terus Roh Kudus kayak ingetin, jangan ingat hujannya gitu. Tetapi waktu saya bisa mandi, saya bisa sehat gitu ya, terus masih bisa bernafas, Tuhan baik ya gitu. Jadi saya harus pergi. Nyatanya kan berhenti juga hujannya gitu. Dan saya nggak akan sakit karena hujan itu. Karena banyak yang sakit ya. Saya udah mulai batuk-batuk, tapi saya tolakin anak saya. 2 hari kemarin udah nggak masuk sekolah. Lemas, tensinya rendah banget gitu ya. Yang Jeva gitu. Dia pengen tidur sama maminya. Ya udah tidur sama maminya gitu. Ya. Jadi di saat seseorang lemah juga butuh support system kan gitu. Demikian juga saya juga habis operasi hampir 1 bulan ya, hari 11. Saya tanggal 10 Desember kemarin dioperasi. Tetapi ini juga merupakan, saya bersyukur punya support system. Suami saya nungguin di rumah sakit, tapi cukup 3 hari aja ya. Saya nolak untuk sakit, saya pengen sembuh gitu. 3 hari
dia nemenin saya. Hari pertama duduk, saudara ya. Saya suruh bawa kasur lipat, nggak usah tidur saya yang terkejut ya. Tiap kali bangun gitu, kesiangan soalnya di bangku gitu ya. 3 hari nemenin. Terus seminggu kemudian saya masih ditangani perawat waktu itu karena untuk ganti perban. Minggu berikutnya suami saya yang jadi perawat. Itu support system. Kebayang kalau saya nggak ada yang menyupport, siapa yang gantiin perban? Itu hal kelihatannya yang sepele, tetapi support system itu dibutuhkan. Jadi saya benar-benar bersyukur. Saudara juga pagi hari ini bisa mensyukuri banyak hal, bahkan yang mungkin luput dari perhatian kita. Mensyukuri hal-hal yang kelihatannya ya sepele aja, kecil, tapi kita bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil itu, bukan? Dan kita akan bersukacita daripada mikirin ya. Jadi kalau misalnya kita lagi sebel nih, misal namanya orang ya, sama pasangan kita, ingat kebaikannya aja ya. Karena kan kita masih bisa bersama karena dulu karena saling cinta kan gitu. Doakan sehingga kita boleh saling mensupport. Kesimpulannya, Tuhan memanggil kita untuk merespon kasih karunia-Nya dengan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus sehingga bisa bangkit. Kalau nggak ketemu sama Tuhan Yesus nggak bisa bangkit secara rohani loh, maksud dari kematian rohani, kelumpuhan rohani, dan berubah untuk hidup baru, alami pemulihan, get up and receive revival, dan miliki hidup yang memancarkan terangnya. Mungkin nggak bahas terangnya nanti, tapi kata bangkit aja butuh kekuatan dari Tuhan. Pastikan saudara semua mengalami kebangkitan ini, amin. Yuk katakan sama-sama, nggak apa-apa ya belajar bahasa Inggris. Get up and receive revival. 1, 2, 3. Get up and receive revival. Amin. Saya bilang para pelayan Tuhan, nanti ke depan kita akan nyanyikan sebuah pujian. Pujian ini juga mengingatkan kita semua sebagai orang-orang percaya, untuk apa kita ada di sini, untuk apa kita hidup. Bukan hanya sekedar aku hidup untuk makan, aku hidup untuk bekerja, aku hidup untuk mencapai karir, aku bisa bersekolah setinggi-tingginya. Tetapi pujian ini mengajari kita, aku ada karena aku mau melayani Tuhan. Ya, dimanapun saudara berada, bukan hanya di gereja, tetapi saat keluar gereja, jangan kita pernah hitung-hitungan. Kalau saudara mampu menolong orang lain, bantulah, karena itu juga bentuk satu pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Katakan ini kepada Tuhan, inilah aku di hadapan Tuhan, bersama
hari ini, di tahun 2026, kami masih ada di sini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mungkin pada saat ini permasalahan kami belum beres, kami masih ada yang sakit, kami masih ada yang belum bisa berjalan. Tetapi kami punya pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Biar kami tidak menyerah dengan keadaan, biar kami tidak lemah dengan setiap perkataan-perkataan intimidasi kuasa kegelapan. Tetapi kami punya Tuhan yang selalu menemani hari kami. Bahkan Tuhan menawarkan kesembuhan buat kami. Biarlah iman kami terus bertumbuh, sehingga Tuhan Yesus kami bisa menjadi berkat, menjadi terang, bahkan menjadi support untuk yang terdekat buat kami. Biar Tuhan Kau akan mendukung kami, pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap hubungan, pulihkan Tuhan, itu akan terjadi di dalam keluarga GBS Kalvari. Sehingga aku akan melihat keluarga-keluarga mengalami kasih yang luar biasa, kasih yang mula-mula. Mereka bisa bersama-sama beribadah dengan sukacita. Mereka yang saat ini masih terpisah, satu belum beribadah atau belum percaya. Tetapi kami percaya melalui setelah lewat hari ini, Tuhan Kau akan menopang seorang itu, Tuhan Yesus, entah suami atau istri, untuk mendoakan pasangan mereka. Dan saya akan lihat minggu-minggu berikutnya mereka akan beribadah berdua. Mereka akan terus bersatu di dalam Tuhan Yesus, mengalami pemulihan, mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap apa yang dikerjakan, biarlah mereka tidak menyerah, tidak tertuju kepada hal-hal jasmani saja, tetapi benar-benar mau Tuhan Yesus intimate sama Tuhan yang merupakan sumber kehidupan, sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan, berikan roh hikmat-Mu supaya kami boleh memahami firman-Mu dan mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari, Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari, Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari, Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depannya kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 9 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena pernyataan daripada Tuhan Yesus. Kita akan pergi bersama-sama ke GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu minggu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. I shall get there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut.
atau telepon nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @gbskonferensi.comumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBS Conference Comumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Ya, minggu ini jadwal ibadahnya seperti biasa ya. Tetapi biar kita punya hati yang luar biasa, supaya hari Rabu bisa datang di prayer and fasting. Kamis ini host blessingnya masih di rumah Ibu Dewi. Jumat yang para wanita datang yuk. Yang belum datang di tahun 2026 ini mulai datang. Kita mau sharing barengan di situ. Kita bisa saling dikuatkan. Saya lebih senang kalau di komunitas tuh lebih banyak sharingnya gitu ya. Sabtunya ada kaum muda dan hari Minggunya ibadah raya dan juga Calvary Kids ya. Kita mau berdoa sekaligus persembahan. Nggak ada pengumuman lagi Bapak Gembala. Saya boleh undang Bapak Tono ke depan berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Shalom Bapak Ibu. Yang kita akan menjalankan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biar Engkau sucikan, kuduskan tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan uang-uang materi yang akan diberikan biar menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Kau sendiri akan memberkati berlipat kali ganda untuk yang belum dapat memberi Tuhan. Engkau juga akan memberkatinya supaya kemudian hari mereka bisa memberikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah dengan sukacita tanpa duka dan paksa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Yesus aja,
biasa. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Bapa, sepanjang tahun 2026 ini Tuhan Yesus, kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan Yesus keadaan dunia ini semakin gelap, tetapi firman-Mu katakan buat kami semua umat-Mu di tempat ini Bapa. Dan biarlah kami boleh bangkit, bersinar terang, menerangi kegelapan. Biar kami bisa membawa dampak-dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini kami diingatkan, biar kami semua boleh memperoleh kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami punya iman yang semakin kuat di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Dan kami bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami Tuhan Yesus. Mereka juga akan bangkit Tuhan Yesus, karena kami boleh menjadi sinar yang semakin terang buat mereka semua. Dan mereka juga boleh diterangi oleh kuasa firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus di minggu kedua kami memasuki tahun 2026 ini Tuhan Yesus, kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai nanti kami menutup tahun ini, kami akan terus melihat semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan sudah memproses kesembuhannya sampai sesembuh-sembuhnya di dalam nama Yesus Kristus. Yang datang dengan beban masalah kami, Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu on the way dalam kehidupan kami. Dan kami, ketika kami berharap pada Tuhan, Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Dan kami percaya ketika kami punya iman, seperti orang yang lumpuh tadi dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan melihat iman itu, dan Tuhan akan bergerak, akan menyembuhkan kami, akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini Bapak, yang membuka toko, yang punya perusahaan, yang bekerja Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka Bapak, dalam pekerjaan mereka, dan juga yang masih bersekolah dalam sekolah kuliah mereka Bapak. Mereka juga bisa menjadi orang-orang yang begitu pintar Tuhan Yesus. Seperti janji-Mu Bapak, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, ada satu perbedaan, dan Tuhan akan memberikan itu buat anak-anak kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapak, apa yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Setiap bisnis pekerjaan Tuhan Yesus, kami percaya Bapak, keberhasilan itu bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang kuat, yang bisa membuat segala sesuatunya berhasil. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin buat Tuhan. Biarlah di tahun ini dunia ini boleh diterangi oleh terang Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, akan memberkati keluargamu, akan memberkati kesehatanmu, akan memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan dan angkat pujian.